Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Horul Insan. Saya dari kelas B2. NIM saya 2190302123. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengadaan karyawan mata kuliah MSDM. Di dalam materi pengadaan karyawan, di sini terdapat 12 tahapan. 12 tahapan pengadaan karyawan itu adalah: yang pertama, membuat struktur karyawan; kedua, menyusun uraian jabatan; ketiga, menetapkan kebutuhan akan pekerja; keempat, menyusun perencanaan pemenuhan kebutuhan organisasi akan pekerja; kelima, membuat rencana pencarian sumber calon; 6, melaksanakan pencarian sumber calon pekerja; 7, menyeleksi dokumen lamaran calon pekerja; 8, melaksanakan proses seleksi calon pekerja; 9, melakukan penilaian hasil seleksi; 10, melakukan penawaran kerja kepada calon pegawai yang diterima; 11, melakukan penempatan pekerja; dan yang terakhir, ke-12 itu melaksanakan orientasi kerja. Yang pertama, membuat struktur karyawan. Permintaan untuk menambah karyawan baru dilakukan dengan cara berdiskusi dan mengajukan permintaan kepada HRD yang diajukan oleh kepala departemen yang membutuhkan karyawan. HRD mulai menyusun struktur atau bagan para pekerja yang dibutuhkan dari bagian paling tinggi sampai dengan ke bagian penunjang lainnya. Berapa staf yang dibutuhkan disusun dengan bagan dan struktur yang tertata dengan baik dan rapi. Baik, di sini adalah bagan atau struktur yang tertata dengan rapi dan baik. Di sini contohnya. Kedua, menyusun uraian jabatan. Setelah menyusun struktur dengan baik dan teratur, HRD setelah itu akan menguraikan beberapa jabatan penting apa dan bagaimana dibutuhkannya jabatan tersebut. Menyusun uraian adalah suatu hal yang penting dalam struktur organisasi tersebut. Direksi. Direksi adalah badan perusahaan yang diberi wewenang dan sesuai dengan tujuan dan pedoman perusahaan, memikul tanggung jawab penuh atas manajemen perusahaan untuk kepentingan perusahaan dan mewakili perusahaan baik secara internal maupun internal di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan undang-undang. Direktur utama. Direktur utama adalah jenjang tertinggi dalam perusahaan atau administrator yang diberi tanggung jawab untuk mengatur keseluruhan suatu organisasi atau perusahaan. Direktur keuangan. Direktur keuangan merupakan pimpinan yang menjalankan proses pemantauan dan pengambilan keputusan mengenai perihal yang berhubungan dengan keuangan di perusahaan. Direktur. Direktur adalah seseorang yang ditunjuk untuk memimpin suatu lembaga perusahaan, pemerintah, swasta, atau lembaga pendidikan politeknik. Manajer. Manajer merupakan seseorang yang bertugas untuk mengatur suatu proses manajemen. Manajer juga merupakan orang yang mengatur pekerjaan atau kolaborasi antara berbagai kelompok atau sejumlah orang untuk mencapai tujuan. Divisi. Divisi perusahaan adalah bagian-bagian di dalam perusahaan yang menangani satu bidang tertentu dan memiliki fungsi dan kewenangan masing-masing. Yang ketiga, menetapkan kebutuhan akan pekerja. HRD mengadakan sebuah rapat dengan semua bagian atau departemen mengenai penetapan kebutuhan akan pekerja mana saja yang akan dibutuhkan oleh perusahaan.
Penetapan adalah penentuan awal mula pencarian tentang kebutuhan akan pekerja. Di sini saya akan memberikan contoh tentang formulir permintaan tenaga kerja. Jadi seperti ini bentuknya. Yang keempat, menyusun perencanaan pemenuhan kebutuhan organisasi akan pekerja. Dimulai dengan adanya penyusunan tentang apa yang dibutuhkan oleh masing-masing departemen, kemudian melakukan pertimbangan dan menyusun tentang pemenuhan kebutuhan tersebut. Yang kelima, membuat rencana pencarian sumber calon. Dengan adanya perencanaan yang dibuat, maka pencarian calon pekerja akan lebih mudah. HRD akan mencari sumber-sumber yang terpercaya dan akan memilih dengan baik dan akan menyeleksi apapun itu yang terbaik. HRD mencari calon karyawan dari iklan koran, job fair, kampus recruitment, atau sumber internal dan eksternal. Yang keenam, melaksanakan pencarian sumber calon pekerja. HRD akan mencari calon-calon pekerja menggunakan beberapa sumber seperti dari hubungan beberapa agensi, kemudian dari sumber-sumber email, sosial media, maupun internet. Yang ketujuh, menyeleksi dokumen lamaran calon pekerja. HRD mulai menyeleksi satu persatu dokumen pelamar pekerja apakah sesuai dengan standar dan kriteria pekerja yang dibutuhkan. Di tahap ini sangat menentukan kualitas pekerja yang diterima, apakah sesuai dengan kriteria perusahaan ataupun tidak. Delapan, melaksanakan proses seleksi calon pekerja. HRD akan kembali menyeleksi satu persatu calon pekerja yang sudah lolos dalam dokumennya, untuk kemudian dilakukan tes kepada masing-masing calon pekerja. Tahap ini dilakukan untuk tatap muka antara HRD dengan para calon pekerja, dan dilakukannya tanya jawab langsung dengan beberapa pertanyaan yang dikenal dengan interview. Yang kesembilan, melakukan penilaian hasil seleksi. Setelah dilaksanakannya proses seleksi, maka semua calon pekerja akan diberikan penilaian oleh HRD maupun departemen yang bersangkutan. Apakah sesuai dengan kriteria dengan nilai yang baik maupun buruk. Dalam tahap ini akan ditentukannya apakah calon pekerja akan diterima di perusahaan tersebut ataupun tidak. Setelah itu, nilai yang akan menentukan diterimanya atau tidak diterimanya calon pekerja tersebut. 10. Melakukan penawaran kerja kepada calon pegawai yang diterima. Setelah adanya tahap penilaian mengenai calon pekerja yang sudah diterima, maka tahap selanjutnya adalah kepada para pekerja yang sudah lolos penilaian. Para pekerja tersebut akan diberikan beberapa pertanyaan akan penawaran. Pekerjaan tersebut apakah sesuai dengan minat para pelamar tersebut ataupun tidak. Terjadilah proses negosiasi pekerjaan yang ada pada tahap ini dan kemudian pasti akan ditindaklanjuti. 11. Melakukan penempatan pekerja. Setelah terjadi proses kontrak dan persetujuan antara HRD dan pekerja tersebut, maka dilakukannya penempatan pada pegawai tersebut sesuai dengan departemen atau bagian yang sesuai dengan kesepakatan tersebut. Kemudian daripada itu, penempatan ini berlangsung sangat cepat dan akan terjadi penyesuaian pegawai terhadap departemen tersebut. Yang ke-12 atau yang terakhir, melaksanakan orientasi kerja. Tahap ini merupakan tahap terakhir pengadaan karyawan, yaitu proses di mana para pegawai baru tersebut akan dijelaskan tentang semua pengenalan terhadap perusahaan ataupun bagian-bagian departemen dalam perusahaan tersebut. Di sini akan diadakan proses interaksi dan proses penjelasan tentang bagaimana struktur perusahaan dan hal-hal yang perlu diketahui oleh pegawai baru tersebut.
orientasi karyawan baru di perusahaan. Yang pertama, sambutan yang sesuai di acara orientasi karyawan baru. Kedua, office tour dan pengenalan sebagai salah satu acara dalam orientasi karyawan baru. Kenalkan pada peraturan perusahaan saat orientasi karyawan baru. Keempat, agenda perusahaan. Kelima, administrasi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.